Kita lanjutkan ke bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia saja. Atau mungkin ada pertanyaan tentang bahasa Inggris atau enggak, ya gimana, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ini kayaknya perlu dijelaskan A, B, C, silahkan ditanyakan. Ini saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir, ada yang perlu ditanyakan. Atau 30 detik saja, 1 menit kelamaan. Ya, 10 detik lagi. Kita mulai membahas bahasa Indonesia. Sudah. Baik, kita lanjutkan di bahasa Indonesia. Oh ya, ini sekaligus permintaan Ustaz tadi kemarin selaku ketua PKPM kita, berharap tetap ada pembelajaran bahasa Indonesia karena ya memang kita akui bahwa ternyata setelah ditinggal bahasa Indonesia itu kayaknya perlu belajar nih. Karena terbukti dari nilai-nilai yang kita kumpulkan kemarin ternyata banyak di antara kita yang tidak memahami, kurang memahami tentang bahasa Indonesia. Padahal orang Indonesia, karena ini terbukti bahwa ya inilah bedanya orang yang sekolah sama yang tidak sekolah, yang belum mendapatkan ilmu sama yang sudah mendapatkan ilmu. Ternyata masih perlu belajar lagi, masih perlu dibimbing maksudnya. Ya, karena kalau kita batasi saja, kalau ada pertanyaan silahkan tanya, kayaknya nggak ada yang mau bertanya, makanya kita jelaskan saat ini. Namun kita tidak ulangi lagi materi yang lalu. Ya, silahkan aktif saja untuk bertanya untuk materi-materi yang lalu. Baik, kita lanjutkan yaitu unit 2, menganalisis dan mengkonstruksi teks eksposisi. Kemarin sudah saya minta ini pekan-pekan yang lalu, yaitu meminta untuk membaca ya. Membaca halaman 15 mulai dari bahaya mie instan ini sampai halaman 17. Kalau yang masih ingat. Ya, ini dia sampai ini. Jadi kita belajar tentang menganalisis struktur teksnya, mengkonstruksinya. Jadi maksudnya kita mempelajari juga struktur teksnya. Bahaya mie instan. Coba, ini daripada dia nih saya tanya nih. Tadi Aska saya sudah dengar suaranya. Muzaffar, ada nggak Muzaffar di sini? Halo Muzaffar. Lihat, Iya, kita belajar bahasa Indonesia nggak apa-apa ya Muzaffar ya? lihat. Oke, baik. Sudah membaca halaman 15 sampai 17? Belum ya? Oh iya, belum ternyata. Oke, baik. Namun ini sebenarnya pernah saya jelaskan di pekan yang di pertemuan yang lalu mengenai struktur teksnya. Sebagaimana teks-teks yang lain, Muzaffar, teks eksposisi yang sudah kita pelajari sudah sekian lah, beberapa pertemuan lah ini ya, teks eksposisi ini. Struktur teksnya tahu nggak kira-kira terdiri dari berapa macam struktur teksnya? Dua. Dua. Ya, kayaknya memang betul ya, belum membaca ya. Baik, di sini. Oke, saya bantu nih, lihat. Struktur teks eksposisi. Dulu pernah dijelaskan, ternyata ya lupa ya, atau mungkin kurang perhatikan. Kalau dilihat dari sini Musafar, lihat ini struktur teks eksposisi ada berapa jumlah? Ada dua, tiga, empat, lima. Ada lima ya? Ada 5, yakin? Tiga atau lima. Oke, yang lain mungkin bisa nih menyimpulkan, menggambarkan ini kira-kira struktur teksnya berapa nih, Mas? Nah, ini ragu nih Mas Yan Musafar. Tiga, Ustaz. Ada 3, betul. Kita pernah jelaskan ini ya, bahwa struktur teks eksposisi ada 3. Yaitu yang pertama, pernyataan pendapat atau teksis secara umum. Gambaran saya secara umum. Lalu diikuti dengan argumentasi pendapat-pendapat yang biasanya nanti lebih dari satu. Nah, teks eksposisi ini kan kita merangkum dari pendapat-pendapat dari beberapa sumber. Nah, akhirnya nanti kita akan tahu si penulis ini akan mengambil yang mana.
ataukah pendapat argumentasi A, argumentasi B, atau disimpulkan menjadi satu. Jadi satu kesatuan. Kayak gitu ya. Teks eksposisi. Akhirnya mendapatkan informasi yang dari kesimpulan beberapa pendapat argumentasi di bagian penegasan ulang. Jadi ada tiga ya, ada tiga. Ini biasanya kalau kalian lihat koran atau lihat majalah, ini biasanya kan ada pembahasan atau tabloid atau mungkin ensiklopedia gitu ya. Itu kan biasanya ada penjelasan tentang pendapat-pendapat tertentu. Mungkin yang kita baca adalah tentang tata surya gitu ya, tata surya. Ada yang mengatakan planet itu jumlahnya ada berapa itu? 9. Ada yang mengatakan Pluto tidak termasuk planet. Nah, itu nanti terus biasanya di akhir dari teks tersebut itu namanya kan teks eksposisi biasanya. Biasanya modelnya maksudnya seperti itu. Nah, nanti kan ada kesimpulan di sana. Nah, kesimpulannya itu masuk ke dalam penegasan ulang. Kita gaskan. Jadi penulis ini menggunakan argumentasi A atau B atau digabung jadi satu. Jadi benar dua-duanya. Nah, yang kita baca kemarin adalah tentang bahayanya mie instan. Ini kan juga banyak pendapat ini kan ya. Banyak. Bahkan sebelum kita membaca teks ini sekalipun, bagi yang sudah membaca nih ya, sebelum membacanya dulu, kita mungkin sudah punya beberapa pendapat nih tentang mie instan. Oke, coba kita tanya aja ini. Kalau mie instan menurutnya Mbak Aska Hanifah nih, baik nggak untuk kesehatan? Coba sertakan alasannya. Menurut Anda, Ustaz, Iya, yang dari pendapat Aska Hanifah ini kira-kira selama perjalanan hidupnya nih, dari kecil sampai dewasa nih, kan sering mendapatkan informasi dari mie instan dari A sampai Z mungkin. Kalau menurutnya Mbak Aska Hanifah ini gimana nih? kalau nggak terlalu banyak, nggak apa-apa. Maksudnya baik-baik aja. Baik-baik aja ya, berarti untuk kesehatan baik-baik saja. Ya, pokoknya tidak terlalu banyak. Coba mungkin ada jawaban yang lain nggak? Jangan-jangan Umama juga sama nih. Gimana kalau menurutnya Umama? Baik nggak untuk kesehatan? Enggak, Ustaz. Gimana? Halo? Kalau kebanyakan nggak baik. Oh, kalau kebanyakan tidak baik. Ya, sama ya berarti ya. Muzaffar ditanya nggak nih? Gimana kalau Muzaffar? Sama juga. Baik, Ustaz. Baik katanya nih, berbeda ya. Nah, kalau baginya Berarti Muzaffar bilang baik-baik. banyak-banyak. Oh, sama berarti ya. Sama ya berarti ya. Berarti sama. Kalau enggak banyak-banyak, ya baik. Ya, namun sebenarnya juga ada pendapat yang mengatakan bahwa mie instan itu baik-baik saja. Kalau masalah enggak banyak-banyak, ini kan semuanya kayak gitu. Setiap makanan kalau terlalu banyak tetap enggak baik. Ya umumnya begitu. Ya. Namun sebenarnya kita hanya diminta untuk mencari kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah baik atau tidak. Baik atau tidak. Sama hanya gula. Gula itu juga baik kan gitu. Tapi kalau terlalu banyak juga nggak baik. Bisa jadi diabetes. Terus karbohidrat juga nggak boleh banyak-banyak. Nasi juga nggak boleh kita konsumsi banyak-banyak. Apalagi nasi sama kentang. Nah, gitu. Lauknya kentang, terus nasi tetap ada. Nah, itu juga terlalu banyak karbohidrat juga nggak bagus. Gitu. Iya, umum lah ya, jawaban kita umum. Nah, sedangkan di sini sebenarnya dibahas rinci di sini, baik dan buruknya. Ya baca sendirilah ya, karena ini sudah dibaca. Ini harusnya tugas kita yang dulu untuk membaca. Dan ini sama juga nih. Oleh karena itu, kita jangan terlalu sering mengkonsumsi mie instan karena dapat meningkatkan risiko timbulnya berbagai penyakit yang berbahaya bagi tubuh kita. Baik, ya ini sesuai dengan pendapat kita semuanya ya bersama ya, bahwa ya asalkan tidak berlebihan, tidak sering, maka ya aman-aman saja. Dan ini sesuai dengan penulisnya. Ya, didapatkan dari argumen-argumen yang sudah mengumpulkan beberapa argumen-argumen, akhirnya menimbulkan penegasan ulang di bagian yang terakhir. Ingat ya, penegasan ulang selalu di akhir. Ya bisa kita katakan kesimpulan lah, tapi untuk teks eksposisi tidak ada kesimpulan, yaitu keputusan saja, jadi keputusan dari penulisnya. Makanya ditulis di sini penegasan ulang. Itu tentang teks eksposisi.
Ini sampai sini ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Biasa lanjutlah ya. Lanjut. Baik, ini penjelasannya lebih rinci. Bagiannya ya dari pernyataan, pendapat, tesis. Tesis itu sama aja dengan pernyataan pendapat ya secara umumnya dulu. Terus argumentasinya ada 3 paragraf tadi ya, makanya di sini juga 3 argumentasi yang di masing-masingnya membahas bagian-bagian yang berbeda. Lalu seperti yang saya sebutkan tadi bahwa oleh karena itu di paragraf yang terakhir itu disebut dengan penegasan ulang. Ini kesimpulannya dari setiap argumentasi dikumpulkan akhirnya mendapatkan satulah keputusan yang diambil oleh penulisnya yaitu tidak boleh terlalu sering mengkonsumsi mie instan. Namun sebenarnya juga ada pendapat yang pernah saya dapatkan bahwa mie instan itu juga boleh-boleh saja dikonsumsi. Ya tidak sering sih. Jadi sebenarnya bisa saja dikonsumsi setiap harinya tapi sesuai dengan kadar gitu ya. Wallahu taala a'lam. Yang penting tidak berlebihan makannya. Mungkin satu kali makan 3 bungkus itu kayaknya tidak bagus. Oh ya karena juga saya pernah dapati bahwa mie instan ini di teman saya dulu ketika belajar, ini cerita pengalaman pribadi, itu setiap kali makan karena sangat fanatiknya dengan mie instan itu sekali makan ini betul ya terjadi karena saya tahu sendiri kan teman satu kontrakan dulu ya laki-laki juga ketika kuliah itu makan setiap makan mie instan itu 3 bungkus atau 2 bungkus dan ya qadarullah ya tetap itu adalah atas kehendak Allah karena juga banyak juga yang makan konsumsi mie instan itu yang tidak terjadi apa-apa tapi teman saya ini akhirnya terjadi penyumbatan di ususnya akhirnya dioperasi gitulah ya ada penyumbatan di situ. Karena pengolahan mie itu kan butuh waktu lama. Olah mie itu di dalam tubuh butuh waktu lama. Baik, yang kita pelajari selanjutnya kita cukupkan nanti sampai yang keenam ya. Yaitu nanti ada tugas nih di bahasa Indonesia. Penjelasan nih. Mohon untuk disimak baik-baik ya. Nanti mungkin tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Maksudnya tidak ada pancingan. Ya, saya sambil baca lah, sambil baca di sini. Yaitu kita akan mempelajari tentang ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Nah, inilah kaidah di dalam bahasa Indonesia yang perlu kita tahu. Sebagaimana kita belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, masing-masingnya mempunyai kaidah masing-masing. Ya. Cara membuat kalimatnya dalam bahasa Arab, fiil di depan, kayak gitu umumnya. Terus failnya berada di belakang. Dalam bahasa Inggris sama seperti bahasa Indonesia, failnya berada di depan, fiilnya di setelahnya. Maksudnya adalah subjeknya di depan, terus predikatnya di belakang, kayak gitu. Ya, itu punya kaidah masing-masing. Terus juga termasuk kelas katanya. Dalam bahasa Arab mungkin kita dikenalkan dengan tiga bagian dulu nih. Tiga kelas kata. Ada isim, huruf, sama fiil. Ya, dalam bahasa Inggris ada banyak sebenarnya. Ada banyak, ada 8 setidaknya ya. Ini pun juga ada khilaf nih. Dalam bahasa Inggris juga ada khilaf nih, tergantung gurunya nanti ngambilnya berapa kelasnya. Di dalam bahasa Indonesia juga sama, banyak ya, setahu saya juga banyak. Nah, inilah yang akan kita pelajari tentang kelas kata di dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yang A, teks eksposisi menggunakan pronomina. Ini dalam bahasa Inggris juga ada nih, namanya adalah pronoun. Pronoun. Itu adalah kata ganti sekaligus belajar bahasa Inggris nih ya. Jadi belajar bahasa Indonesia otomatis dapat bahasa Inggrisnya nih. Namanya adalah pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti. Ya kalau dalam bahasa Arab ya huwa, huma, hum, tomir lah ya. Dalam bahasa Inggris ada I, you, they, we. Biasanya saya singkat kepada anak-anak itu I, you, they, we. Nah, gitu. I, you, they, we, I, you, they, we, he, she, it. Itu adalah kata ganti. I, saya. Nah ini kan biasanya menggantikan nama orang nih. Nama orang yang ngomong. Misalkan saya nih Abdurrahman. Terus saya mengatakan kata saya, kata ganti saya ini menggantikan nama yang saya punyai. Ya. Saya menggunakan kata saya karena saya ini adalah orang pertama bagi saya sendiri adalah saya sendiri orang pertama. Lalu di sini kata gantinya bisa untuk menggantikan orang atau benda sama ya, semua bahasa sama. Bisa menggantikan orang dan benda seperti saya, aku, kita, kami dan mereka. Ini ada lagi yang belum ada dia. Ya. Dia juga belum ada di sini. Dia menggantikan nama orang dia bisa juga.
Ini adalah pronoun. Kata ganti. Dalam bahasa Indonesia namanya adalah pronomina. Lanjut. Ada bisa digeser. Kayaknya ada blank. Kenapa nggak bisa digeser? Halo, masih dengar suara saya nih ya? Halo? Masih Ustaz. Masih ya? Tapi kenapa ini nggak bisa digeser ya? Oh, ini nih, kalau belajar online ini ada gangguannya ada aja. Oh bisa, calendar. Agak lag tadi. Berarti nggak mau ini nih, apa ganti bentuk nih. Oke, baik. Selanjutnya adalah, nah ini contohnya ya. Bisa kalian lihat sendiri yang dicetak tebal ini adalah kata ganti ini. Selanjutnya ada B, kata keterangan. Banyak menggunakan jenis kata adverbia, kata keterangan kalau ini. Selanjutnya, ya ini adverbia nih. Yaitu kata yang memberikan keterangan pada verba. Nanti ada verba sendiri di bawah, yaitu kata kerja. Adjektiva itu adalah kata sifat. Nah, adverbia ini juga diambil dari bahasa Inggris juga sama. Kalau dalam bahasa Inggris namanya adalah adverb, keterangan. Oh ya, ini coba ditanya dulu nih dari pengalaman belajar. Ini bisa untuk pertanyaan. Em, ya hilang satu, Aska hilang ya. Kemana? Umama. Dari mungkin dulu di SMP atau di SD, kata keterangan itu terbagi menjadi berapa? Apa saja? Halo, Mama, ada nggak ini, Mama? Nggak ada juga nih. Ada Ustaz. Oh, ada. Dibagi menjadi berapa nih biasanya kata keterangan? Ada 3 Ustaz. Ada tiga, baik. Apa saja itu? Keterangan, oke, baik. Kita bantu aja ya. Ini kayaknya udah lama ini. Oke, jazakillahu khairan. Ya, jadi bisa biasanya kita kita bagi kata keterangan itu menjadi tiga, yaitu tempat, waktu, dan suasana biasanya. Kalau dalam cerita itu ada suasana tambahannya. Cerita itunya misalkan tentang kesedihan, berarti ada keterangan suasana. Ya, terus waktu, ya berarti menunjukkan waktunya kapan itu terjadi dan tempatnya. Namun ada juga ternyata keterangan yang diakibatkan oleh kata kerja. Nih, ini adalah kata keterangan yang diakibatkan dari kata-kata kerja. Kata sangat, misalkan di nomor satu tadi dijelaskan, nomor satu yang mana? Oh, maksudnya nomor tiga. Merupakan kata adverbia yang menerangkan kata adjektiva, kata sifat. Jadi menerangkan kata sifat.
Sedangkan kata akan pada contoh 2 menerangkan verba. Ya, sangat besar ini kan maksudnya menyerangkan dari resiko. Nah, ini juga termasuk kata keterangan. Jadi selain tempat, waktu, suasana ternyata juga ada akibat. Ya, akibat, keterangan akibat. Dan sebagaimana juga yang ini akan kehilangan kemampuannya. Ini juga keterangan juga dari kata kerja mengakibatkan tadi, mengakibatkan paru-paru menjadi hitam dan rusak. Nah, akibatnya paru-paru akan kehilangan kemampuannya untuk melakukan tugas utamanya. Ini adalah keterangan juga keterangan akibat yang diakibatkan dari kata kerja atau kata sifat dan lain sebagainya. Selanjutnya kita percepat ya, teks eksposisi juga menggunakan nomina. Nomina itu adalah kata benda. Insya Allah gampang ini kalau nomina kata benda dalam bahasa Arab ya isim, dalam bahasa Inggris ya noun namanya. Noun. Ini kata benda. Nomina mirip-mirip memang namanya. Kata benda ini pokoknya banyak nih, bisa berupa nama, benda sendiri, pensil, penghapus dan lain sebagainya. Terus bisa juga ada kata benda yang tidak apa nih, yang abstrak, yang tidak bisa dilihat atau dirasakan oleh panca indera. Dia bisa lihat atau dirasakan beberapa panca indera. Misalkan suasana, angin, ini kan tidak semua panca indera bisa merasakannya. Itu juga termasuk kata benda. Di sini nggak ada tanda-tandanya. Nah ini yang dicetak miring, silahkan nanti dilihat sendiri ya. Itu kata benda. Terus selanjutnya adalah menggunakan kata kelas kata nominal juga banyak menggunakan kelas kata verba menggambarkan proses atau kata kerja. Nih contohnya ditimbulkan ini kata kerja, kata yang menunjukkan aktivitas. Ini menunjukkan kata kerja pasif ya. Ada di depannya berarti kata kerja pasif. Ada juga biasanya yang ditambahi dengan itu biasanya umumnya adalah kata kerja, mengakibatkan, menjadi dan lain sebagainya. Selanjutnya adjektiva itu adalah kata sifat, sudah dijelaskan di atas ya tadi. Kata sifat kalau ini. Kalau tadi adverbia itu juga bisa disebabkan dari kata sifat, kalau ini sekarang kata sifatnya sendiri. Kata sifat. Ya, naat kalau dalam bahasa Arab mungkin sudah pernah belajar atau belum. Nah, ini ada yang dicetak miring, contohnya kecil, besar. Ya, itu termasuk kata kata sifat. Sangat besar, ini juga termasuk kata kata sifat. Sudah cukup itu tentang kelas-kelas kata, dimulai dari tadi ada kata ganti, pronomina, terus ada kata keterangan, adverbia, ada kata kerja namanya verba, kata sifat namanya adjektiva, dan yang terakhir tadi adalah, ada nomina juga kata benda, dan yang terakhir, ya terakhir adjektiva, kata sifat. Silahkan dibaca-baca lagi, selanjutnya tugasnya nanti bahasa Indonesia adalah ini. Jangan lupa kalau ini dibaca ya, tolong dibaca. Kita waktunya nggak banyak untuk belajar, maka kalian belajarlah mandiri. Ini sudah insya Allah lebih ringan daripada belajar di sekolahnya. Silahkan belajar sendiri, maksudnya lebih ringan daripada belajar di kelas. Di halaman 22, ini ada teks, eksposisi juga, sampai halaman 23. Lalu soalnya ada di sini. Soalnya ada di sini. Nah, instruksinya seperti biasanya saya sampaikan di video, nanti yang belum memperhatikan video, maka silahkan dilihat rekaman ulangnya. Yaitu yang nomor 1 nanti tugasnya adalah menganalisis struktur teks eksposisi tersebut seperti yang telah Anda pelajari. Jadi ingat strukturnya ada 3 ya. Jadi ada tesis, ada argumen, dan penegasan ulang. Dan biasanya yang paling banyak adalah argumen, tapi juga belum tentu. Kadang-kadang tesis juga terdiri dari dua paragraf. Ya, kadang-kadang terdiri dari 2 paragraf. Nah, tapi juga biasanya argumen ini yang lebih banyak. Selanjutnya biasanya untuk penegasan ulang ini 1 paragraf dan urut, biasanya tetap urut ya. Yang di awal itu adalah tesis, pengenalan secara umum, terus argumen dan penegasan ulang. Silahkan dicari. Cara mengerjakannya gampang, nggak usah menulis semuanya. Langsung kalian sebutkan, misalkan bagian tesisnya, paragraf keberapa. Insya Allah sudah sama-sama tahu nih ya. Paragraf itu ciri-cirinya adalah kalimat yang menjorok ke dalam, menjorok ke dalam, jadi masuk ke dalam. Ini adalah paragraf.
Nah, nanti paragraf yang keberapa yang termasuk tesis. Terus paragraf yang berapa saja yang termasuk dalam argumen. Terus paragraf yang keberapa saja yang masuk ke dalam penegasan ulang. Silakan nanti dikerjakan. Terus yang kedua, analisislah ciri-ciri kebahasan yang terdapat dalam teks tersebut dengan memberikan contoh. Nah, kita sudah belajar tadi ya, yang namanya pronomina, ada adjektiva, ada verba, dan lain sebagainya. Nanti sebutkan satu persatu, ya, jenis-jenisnya, nama-namanya, terus dikasih contohnya. Nah, karena ini banyak sekali kemungkinan ya nanti kata sifat banyak, ya kita sebutkan minimal minimal adalah 5. Ya, minimal adalah 5 masing-masing contohnya. Ya, minimal 5. Ustaz, kok enggak dapat 5 misalkan saya? Oke, silahkan disesuaikan saja. Misalkan dapatnya 3 enggak masalah. Ya, pokoknya sedapatnya dulu aja, nanti kita coba koreksi bersama. Ya, itu aja mungkin yang bisa disampaikan kali ini. Afan, kelebihan lagi seperti biasanya kita akhiri dengan mungkin itu saja. Ada pertanyaan mungkin 1 menit saja mungkin kita bahas. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Jangan lupakan tugasnya ya. Jangan lupakan tugasnya. Semoga apa yang kita pelajari tetap bermanfaat dan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.